Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riza Umami dengan NPM G1A020094. Di sini saya akan menjelaskan basis data atau database dari sistem informasi penjualan mobil dari kelompok 5. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu database-nya dengan mengaktifkan exam PP. Lalu, dilanjutkan dengan membuka database melalui PHP MyAdmin. Berikut adalah database dengan nama penjualan mobil. Terdiri dari 4 tabel, yaitu faktur, mobil, pembeli, dan transaksi. Kita akan membuka tabel faktur. Di tabel faktur, terdiri dari 5 variabel, yaitu nomor faktur berupa integer dan sebagai primary key, kode pembeli berupa integer, kode mobil berupa integer, tanggal faktur berupa varchar, dan jam faktur berupa varchar. Nah, selanjutnya kita akan membuka tabel mobil. Di tabel mobil terdiri dari 6 variabel, yaitu kode mobil berupa integer dan sebagai primary key, nama mobil berupa varchar, merek berupa varchar, warna berupa varchar, tahun berupa integer, dan harga berupa integer. Selanjutnya, kita akan membuka tabel pembeli. Di tabel pembeli, terdiri dari 6 variabel, yaitu kode pembeli berupa integer dan sebagai primary key, nama berupa varchar, pekerjaan berupa varchar, alamat berupa varchar, umur berupa integer, dan nomor telepon berupa integer. Lalu, yang terakhir, kita akan membuka tabel transaksi. Di tabel transaksi, terdiri dari 12 variabel, seperti yang dilihat sebagai berikut. Baiklah, itu saja penjelasan oleh saya sendiri selaku pembuat database. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ilham Robani dengan nomor pokok mahasiswanya yaitu G1A020036. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan proyek aplikasi sistem informasi penjualan mobil yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya menamakan proyeknya yaitu penjualan mobil, dan yang di dalam ini berisi package. Yang pertama adalah laporan dan penjualan mobil. Di package laporan ini berisi tentang struk pembelanjaan mobil kita nanti yang berekstensi GRXML. Kemudian di penjualan mobil di package-nya berisi main method atau fungsi-fungsi utama yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi project kita ini. Yang berekstensi .java itu bisa kita kenali sebagai kelas untuk JFrame-nya sebagai tampilan utama dari aplikasi yang kita buat. Sedangkan yang berekstensi PNG, JPG, dan berekstensi gambar lainnya itu adalah icon ataupun logo-logo aplikasi yang akan kita impor dan masukkan ke dalam kelas tadi. Oke, saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu menu utamanya. Nah, di sini adalah tampilan form login yang telah kami buat. Di sini disuruh kita mengisi username dan password. Nah, untuk pengaturan username dan passwordnya, kelompok kami tidak menggunakan database dari PHP MyAdmin, melainkan langsung dari source code dari project ini. Bisa dilihat di sini, saya akan mencoba menjelaskannya dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja kita membuka package penjualan mobil. Kemudian di sini kita mengimport library yang kita akan butuhkan. Di sini ada Java Await Dimension,
toolkit, action event, swing JFrame, Jobsion pen. Nah, sebenarnya keunggulan dari NetBeans tersendiri yaitu adalah kita tidak perlu manual mengimport library ini. Karena nanti misalnya kita mengimport JFrame, Jobsion pen, nanti akan secara otomatis masuk ke bagian sini library-nya, akan keimport secara otomatis. Oke, di sini adalah public class menu utama extend Java Switch JFrame. Ini adalah public class untuk JFrame kita, yaitu menu utama. Di sini adalah codingan untuk mengatur ukuran layarnya. Kemudian, nah yang di sini adalah untuk mengisi username dan password yang akan kita masukkan tadi. Di sini terlihat bahwa username text field get text equals tubes 5, yang artinya jika username di kolom username tadi kita memasukkan tubes 5 dan string value of password field get password equals admin. Dan jika di kolom admin tadi, maksud saya di kolom passwordnya kita berisikan kode admin, maka kita akan membuka kelas penjualan di sini. Di sini kita akan membuka kelas penjualan.java yang bernilai true, yang artinya akan ditampilkan oleh layar sistem kita. Kemudian akan dispose, yaitu menutup kelas menu utama ini. Baiklah, saya akan mencoba mencontohkannya secara langsung. Oke, saya akan mencoba isi username tubes 5. Passwordnya adalah admin. Kemudian klik login. Oke, di sini adalah homepage atau halaman utama dari penjualan mobil kita. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang kita lihat. Ada seperti pembeli, faktur, transaksi tentang kami, dan tombol keluar. Ada tanggal, jam. Di sini juga ada menu bar file yang berisikan tambah data mobil. Di sini juga ada menu lihat yang akan melihat database-database kita yang di PHP My Admin. Akan tetapi, saya akan menjelaskan yang bagian pembelinya saja. Baiklah, saya akan mengklik menu pembeli. Oke, maaf. Sebelum kita memasuki pembeli tadi, seharusnya kita login dulu untuk XAMPP-nya. Maaf, saya kelupaan tadi. XAMPP. Nah, di sini adalah aplikasi untuk mengkoneksikan aplikasi kita ke database PHP My Admin yang telah kita buat sebelumnya. Kita start Apache-nya dan MySQL. Kemudian kita minimizekan saja dan coba kita klik lagi pembelinya. Oke, sekarang sudah terkoneksi aplikasi kita dengan database-nya. Di sini sudah beberapa pembeli yang sudah mencoba memasukkan database-nya, seperti Bambang, Bayu, Saburo. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengisi data-datanya. Yang pertama adalah kode pembeli. Kode pembelinya kita bisa isi secara manual saja. Misalnya yang terakhir adalah 0003, kita isikan saja di sini 0004. Kemudian namanya misalkan saja Boruto misalnya. Kemudian pekerjaannya kita isikan PNS. Alamatnya misalnya di mana saja, misalnya di Bengkulu. Kemudian nomor teleponnya kita isi secara sembarang saja, 0878 5435 7899. Oke, di sini ada beberapa tampilan, maksud saya beberapa tombol yang akan kita gunakan untuk take action aplikasi ini. Yang pertama ada tombol edit, hapus, dan simpan. Tombol simpan adalah bisa kita ibaratkan fungsi create dari CRUD application yang akan kita buat. Simpan berarti akan menambahkan data tersebut ke database dari PHP My Admin kita. Nah, kemudian jika kita ingin mengedit atau istilahnya update dari CRUD tersebut, kita bisa tinggal memasukkan kode pembeli kita di sini. Misalnya kita ingin mengedit kode pembeli 0003, kita masukkan di sini. Kemudian klik tombol cari di sini. Nah, maka akan secara otomatis program ini akan menginput data-data yang sudah terinput ke database sebelumnya. Di sini ada nama Saburo, Shinobi, Jalan Kono Hagakure, dan nomor teleponnya. Bisa dilihat di sini sama dengan yang ada di kolom data ini. Oke, untuk mengklik edit, kita pertama-tama coba edit dulu. Misalnya namanya jangan Saburo. Misalnya Binomo. Nah, di sini kita akan coba edit lagi pekerjaannya jangan Shinobi, tapi pengangguran. Oke, kemudian kita akan edit yang akan mengupdate database kita tadi. Oke, muncul Jobsion pen, yaitu data berhasil diupdate. Dan bisa kita lihat dengan secara seksama di sini.
Saburo tadi sudah berubah menjadi Midomo, kemudian pekerjaannya yang bukan shinobi lagi, tetapi menjadi pengangguran. Oke, begitu saja. Kalau misalnya kita ingin menghapus, sama saja seperti tadi. Kita masukkan kode pembelinya, misalnya Boruto tadi, 0004. Klik cari, kemudian hapus. Oke, maka muncul di option pen berhasil dihapus. Maka akan terhapus dari database dan dari kolom daftar ini. Oke, sekian saja, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagian dari form factor dan juga daftar mobil yang ada di sistem informasi kami. Yang pertama yaitu mengenai form factor. Kita bisa lihat pada form factor, pada UI-nya ada nomor faktur, kode pembeli, kode mobil, tanggal, jam, dan tabel yang ada ketika bila kita sudah menginput form faktur itu sendiri. Form faktur berfungsi untuk data yang sudah valid atau sudah melewati transaksi, maka akan dicatat untuk keuangannya di nomor faktur. Jadi di sini kita bisa menginput nomor faktur tersebut. Bila ada yang sudah transaksi, kita bisa menginput dengan memasukkan nomor fakturnya, lalu kode pembeli tersebut, lalu kode mobil itu sendiri, mobil apa yang dibeli. Terus untuk tanggal, dia akan mengikuti tanggal yang ada sekarang, lalu kita simpan. Empat, tadi kan satu sudah ada, jadi kita yang sekarang kita menuju nomor 4, maka data akan tersimpan. Bila kita hanya ingin mencari nomor faktur yang sudah ada, kita akan menginput nomor fakturnya saja, misalnya 2, lalu kita akan mencarinya 2, maka akan keluar kode pembelinya, kode mobilnya, tanggal dan jamnya. Bila kita ingin mengedit, kita bisa mengetik dahulu sesuai dengan apa yang kita mau edit, lalu kita tekan edit. Bila kita ingin hapus, bisa juga dengan cara dihapus secara langsung. Cukup untuk penjelasan UI-nya. Kita lanjut ke source code-nya. Di sini kita bisa lihat untuk filenya itu masuk ke dalam file besar tentang penjualan mobil. Pertama kita akan mengimpor MySQL untuk koneksi ke database itu sendiri. Lalu untuk membuat sejumlah kelas, kita menggunakan Java AWT. Lalu untuk JavaSQL juga kita akan bisa mengakses, memberitahu kepada database itu sendiri. Lalu untuk tanggal, untuk tabelnya itu sendiri, tombol-tombol, kita import dulu metodenya, lalu kita mulai dengan koneksi ke database itu sendiri dengan public class, faktor, extend, Java, Swing, JFrame. Kita koneksikan data-data kita supaya bisa ke resource kita, supaya bisa ke database kita. Lalu kita untuk bagian di UI tadi, untuk faktor,
nomor faktur, kode pembeli, tanggal faktur, jam faktur, itu bisa kita masukkan di bagian depan dengan cara kita menginput di depan. Maka bila kita cuma menginput nomor faktur, akan dicari sendiri oleh source code-nya, akan keluar beberapa kode pembeli, kode mobil sesuai dengan data pada tabel yang tersimpan. Bila kita memang benar ingin membuat yang baru dan membuat sendiri, kita bisa menggunakan menginputnya dengan cara yang baru, dengan cara menginputnya. Lalu untuk tabel dan bagian tempat penyimpanan data yang sudah kita simpan kan terdapat pada tabel bagian bawah. Nah, jadi itu tuh kita bikin dengan add column, ada fakturnya sendiri, kode pembeli, kode mobil, jam dan tanggalnya. Lalu kita akan ke tombol-tombolnya. Yang pertama yaitu ada tombol yang keempat, yaitu fungsinya untuk menyimpan. Jadi kita bisa, setelah kita membuatnya, maka kita menyimpan data untuk masuk ke tabel bagian tadi dengan cara G option pen. Masukkan datanya. Bila G option pen-nya nanti bisa mengasih tahu apakah berhasil menyimpan atau perintahnya salah, nanti kan keluar. Lalu pada tombol yang kelima, yaitu berfungsi sebagai tombol kembali. Apabila kita sudah melakukan pengisian atau pencarian nomor faktur, kita akan balik ke bagian depan untuk melihat yang lain, yaitu dengan menekan tombol kembali. Dan juga pada G button yang ke-1 berfungsi untuk mencari yang secara instan. Jadi kita hanya sekedar menulis nomor faktur itu sendiri. Bila sudah mendapatkannya, maka akan langsung didata secara kita lihat apa yang terjadi di apa yang ada di tabel bagian bawah tadi. Maka misalnya kita nulis nomor faktur 1, maka akan data kode mobil dan kode pembelinya langsung akan keluar. Ini untuk mengatur tanggal pada bagian tanggal yang ada di UI-nya, seperti tanggal, tulisannya maksud saya, tulisannya saja itu. G button yang ke-6 yaitu berfungsi sebagai auto pada bagian jam. Set tag maksudnya itu dia akan menyesuaikan tanggal dan jam yang ada di bagian atas UI tadi. Jadi kita tidak perlu menginput secara nulis lagi manual, auto saja. Jadi dia bisa mengikuti pada bagian jam yang ada di bagian UI-nya tadi. Lalu ada button yang ketiga, yaitu berfungsi untuk menghapus. Misalnya kita akan mengeksekusi tentang faktur yang salah atau memang ingin dihapus, maka kita masukkan nomor, lalu kita cari nomor faktur tersebut, lalu kita hapus. Bila berhasil, maka akan keluar berhasil pada bagian depannya, dan G option juga mengasih tahu bila salah, pesan salah. Lalu ada button kedua, yaitu berfungsi untuk ngedit. Jadi kita mengeksekusi terlebih dahulu
kita mengeditnya terlebih dahulu kan. Bila kita sudah mencari, kita mengedit. Bisa sudah mencari, ada temu, terus kita tukar terlebih dahulu apa yang ingin kita tukar, baru tekan tombol edit. Begitulah, supaya bukan edit terlebih dahulu, tapi masih di tahap kita mengubah terlebih dahulu, baru mengedit, menekan tombol edit. Ya, dan begitulah mengenai form factor yang ada di SI permobilan kami. Lalu kami lanjutkan dengan data mobilnya. Kita bisa lihat pada bagian baiklah, saya akan menjelaskan mengenai daftar mobil. Kita lihat pada UI-nya, yaitu ada di sini. Untuk tambahan mobilnya, jadi kita bisa menginput mobil-mobil apa saja yang ready atau ada di toko kita atau sedang dijual. Misalnya ada mobil, misalnya kode mobilnya 1. Kalau langsung kita cuma hanya mencari datanya, kita bisa mengetik kode mobilnya saja dengan cara mencarinya, maka akan keluar merek mobil, nama mobil, tahun, dan harganya. Bisa juga kita bisa menginput yang baru, misalnya expander, mereknya Mitsubishi, warnanya merah, tahunnya 2019, harganya 270 juta. Kita bisa tambahkan, jadi datanya bertambah 1. Lalu kita bisa juga, misalnya di bagian 1 tadi kan, kita cari, lalu kita mau edit, misalnya ini 35, kita edit, datanya berhasil diedit. Kita bisa langsung ke bagian source code. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lalu selanjutnya kita mulai melihat source code-nya tentang mobil-mobilnya tadi yang ada di SI tadi. Yang pertama kita import dulu untuk masuk database, lalu dengan Java AWT-nya untuk mendesainnya, ke Java Swing untuk bagian button-button dan lain-lainnya. Yang pertama kita masuk ke public class extends Java JFrame. Kita koneksikan juga ke database-nya dengan com mysql gdbc driver. Lalu untuk pengisian di bagian depan kita ada kode mobil, titik set text, nama mobil, set text, merek, warna, tahun, harga. Bila benar, maka kode mobilnya akan keluar ataupun tercatat di bagian daftar mobil. Bila kita ingin membuat
data mobil baru, kita juga bisa input secara menulis semuanya di bagian set text-nya, lalu kita bisa simpan juga. Lalu pada bagian bottom 4 kita itu bisa menambahkan mobil. Di bagian bottom 4 kita menginput dulu barang apa yang ready. Misalnya mobil, kita input warna, tahun, harga, supaya bisa tercatat di daftar mobil yang tersedia. Kita tambahkan untuk menyimpan datanya. Lalu untuk tabel daftar mobilnya, kita menggunakan add column untuk di bagian tabel daftar mobil. Jadi kita bisa melihat kode, nama mobil, merek, warna, tahun, harga. Dari situ kita tinggal melihat kodenya saja, lalu kita bisa tulis di bagian kode dan kita cari di kolom button untuk mencarinya. Itu terletak di button 1. Maksud saya yang ini button 1. Jadi kita hanya menginput kode mobil saja sudah cukup. Kan tadi sudah melihat di tabel, oh ini ready. Kita tulis di bagian di inputan 1, saya tekan tombol cari, jadi langsung keluar warna, tahun, harga. Lalu ada, kita bisa di button kelima kita bisa kembali ke menu awal. Lalu di button 2 kita bisa mengedit data. Seperti kita tahu, kita edit dulu data yang ada di daftar mobil tadi, apakah harganya naik atau turun. Kita bisa mengedit harganya, kita tukar harganya, lalu kita pijit ini edit, maka akan terbaca dan terupdate di bagian tabel daftar mobil tadi. Lalu yang keenam adalah clear, berarti mengosongkan semuanya. Lalu ada button yang ketiga, itu tentang menghapus. Jadi kita bisa mendelete, misalnya stok mobil ini habis, jadi kita biar supaya tidak ada di tabel lagi, kita delete saja supaya tidak ada barangnya sudah sold. Lalu begitulah yang bisa saya jelaskan tentang faktur dan mobil pada UI dan source code-nya. Bila ada kekurangan dan salah, saya minta maaf. Saya tutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Valerian Virgil Iskandar dengan NPM G1A0200021. Di sini saya akan menjelaskan di bagian tentang kami lihat Java dan transaksi di sistem informasi penjualan mobil oleh kelompok 5. Sebelumnya kita running terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan dari login dari penjualan mobil sistem informasi oleh kelompok kami. Untuk username dan password diisi username tubes5 dan password admin.
Setelah login, kita akan melihat menu utama dari aplikasi database penjualan mobil. Di sini saya akan menjelaskan di bagian tentang kami, lihat, dan transaksi. Untuk tentang kaminya, dari desainnya seperti ini. Tentang kami berisi tentang pembuat source code ini dan sistem informasi ini yang terdiri dari tim kami yang berjumlah 4 orang. Tombol kembali akan mengembalikan kita kembali ke layar utama. Selanjutnya saya akan menampilkan UI dari lihat.java. Di sini kita akan melihat ada banyak fitur, kurang lebih ada 4 fitur. Lihat mobil yang berisi daftar dari mobil yang telah kita masukkan. Lalu ada Lalu ada lihat pembeli yang berisi daftar dari pembeli yang sudah kita masukkan. Lihat faktur yang berisi data dari faktur yang sudah kita masukkan, dan lihat transaksi yang berisi data dari transaksi yang sudah kita lakukan. Ini semua yang sudah kita input dari fungsi-fungsi sebelum ini dan kita tampilkan di fungsi lihat ini. Selanjutnya saya akan menampilkan UI dari transaksi.java. Tombolnya di sini transaksi. Fungsi transaksi berisi tentang form pembuatan transaksi yang mana nantinya bisa dicetak sehingga bisa menjadi bukti untuk dipegang oleh pembeli maupun pemilik. Contohnya, kita masukkan transaksi yang sudah kita lakukan. Contoh transaksi 1 dan faktur 1. Oke, jadi dia langsung mencari dari transaksi yang sudah kita masukkan ke database. Sehingga sudah masuk kode mobil yang dilakukan adalah kode mobil yang kedua dengan mobil Alphard, merek sekian, warna sekian, tahun sekian, harga sekian. Ini bisa kita edit. Contohnya, nama mobil kita rubah menjadi Alphard 2. Kita klik edit. Data berhasil diupdate dan nama mobil berubah menjadi Alphard 2. Apabila kita ingin hapus, kita juga bisa mengklik tombol hapus. Berhasil, maka data yang ada di database sudah kita hapus. Dan apabila kita cari, kita tidak menemukan data itu lagi. Kita akan menggunakan nomor transaksi yang kedua. Sudah masuk dan kita akan melihat fungsi dari cetaknya. Jika kita menekan tombol cetak, maka yang terjadi adalah fitur dari cetak faktur transaksi. Kita pilih transaksi mana yang ingin dicetak. Contohnya transaksi 2. Siap. Ini adalah contoh format cetak dari faktur kita. Faktur penjualan mobil, Jalan Pilar Timur, ini merupakan format standar yang kita buat. Apabila kita mengklik tombol cetak, maka akan langsung bisa di print out. Langsung bisa di print out seperti ini. Apabila kita mengklik tombol keluar, maka kita akan keluar dari fitur cetak faktur ini. Oke, ini merupakan contoh UI dari transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemrograman atau source code dari fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Kita mulai dari tentang kami. Ini merupakan desain dari tentang kami dan ini merupakan source code-nya. Dalam package penjualan mobil, public class yang kita buat deklarasi atas nama tentang underscore kami. Lalu kita akan buat lagi publik tentang kami. Langsung kita mulai publik statiknya atau main methodnya. Langsung public void run. New tentang kami set visible ke true. Dan ini merupakan fungsi dari button-button dan panel-panel yang sudah kita buat tadi. Yang ini sifatnya private dan terpisah.
Ini merupakan source code dari tentang kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari lihat.java. Lihat.java. Lihat.java berisi dari lihat underscore faktur, lihat underscore mobil, lihat underscore pembeli, dan lihat underscore transaksi.java. Source code-nya kurang lebih sama. Dia akan mengambil data dari database yang sudah kita masukkan dari fungsi input yang sebelumnya. Contohnya kita akan membuka source code dari lihat faktur. Lihat faktur ini dari awal kita akan mengimport library dari Java berupa Java awt dimension, Java awt toolkit, dan seterusnya. Publik lihat faktur, set title, membuat judul data faktur penjualan, koneksi fungsi koneksi table, lalu kita akan membuat screen size-nya dan frame size-nya. Dan ini adalah fungsi dari pemanggilan database com.mysql dbc.driver, driver manager get connection, mengambil koneksi dari mysql 127.0.0.1 penjualan mobil. Ini merupakan alamat dari database kita yang bersifat offline. Root merupakan nama username dan titik kosong di sini merupakan password yang sengaja kita kosongkan. Dalam pembuatan tabelnya, kita akan menambah column atau table add column, nomor faktur, kode pembeli, kode mobil, tanggal, dan jam. Artinya kita membuat kolom baru yang berisi nama kolom faktur, kode pembeli, kode mobil, tanggal, dan jam. Seperti itu. Lalu, kita akan mengambil isi data dari kolom-kolom ini berdasarkan database tersebut. Get string nomor faktur, get string kode pembeli, get string kode mobil. Tulisan di sini harus sama persis dengan database yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Dan ini merupakan fungsi dari deklarasi tombol-tombol yang tidak perlu kita ubah. Ini merupakan contoh source code dari faktur. Sebetulnya dari mobil, pembeli, dan transaksi itu sama saja, hanya saja kita mengambil isi dari tabel berbeda di database, karena database sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya memiliki sekitar 4 tabel. Di sini kita akan mengambil isi dari tabel-tabel tersebut, yang mana tabel tersebut adalah tabel faktur, tabel mobil, tabel pembeli, dan tabel transaksi. Sekarang kita masukkan di kelas lihat faktur, lihat mobil, lihat pembeli, dan lihat transaksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan berupa penjelasan dari tentang kami, lihat Java dan transaksi Java. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.